untuk kemenangan yang kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Engkau jamin bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hidup kami penuh dengan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri saudaraku. Kita merayakan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan pemerintahan
siapa yang sudah menang? Lambaikan tanganmu. Dan sekali lagi berikan kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Musuh-musuh kita telah dikalahkan, saudara. Amin. Tidak usah takut, saudara. Yesus ada di pihak kita. Amin. Apapun yang terjadi, Yesus sebagai pembela bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan luar biasa, Tuhan. Dan karena salib-Mu, Tuhan, kami hidup, Tuhan. Kami menang, Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih, Bapa. Horalamaya shikaralamaya naralababa. Horalamaya naralamaya shikaralababa. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Engkaulah sumber pengharapan bagi kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Ya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
sana rarabo ya sande. Tona maya soke di papa 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 ya sana. Haleluya. Orata namo ya sede. Yesus sanggup. Ya, hanya Yesus yang sanggup memulihkan, memperbarui, memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Hanya Yesus yang sanggup. Ora mataya daralabo ya shere darabaya rabaya se. Oh ya namara labaya namara labara labaya shere. Oh ya darabaya shere darabaya. Oh ya darabaya shere. Yes. Hubungan-hubungan yang retak mulai dipulihkan oleh Tuhan. Kasih-kasih yang hambar mulai dibaharui dengan kasih yang baru. Kiramaya Shikaramaya namaya Shikara Baba. Kau hadir Tuhan di rumah tangga kami Tuhan. Engkau memulihkan hubungan-hubungan kami Bapa. Oh Shikina mana ya Shana. Tikanti yakina maya kora kota yakente anamaya se. Oh Shakana Baba. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya Bapa. Hori kendiara Bapa. Haleluya.
Yakinlah, yakin Tuhan hadir di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam anakmu, di dalam masa depanmu. Yesus hadir. Ya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ralabaya sikra, ralabaya, ralabaya, Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Bapa kami yang baik. Kau mencintai umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan apabila Engkau di sini, Engkau memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat worship team yang telah melayani kami semua, umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kalian luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Cuman segitu. Shalom. Saya mengucapkan selamat Paskah dan izinkan saya menyambut tamu-tamu kami yang saya lihat hadir cukup banyak di sini ya. Saudara, ada jemaat Filipi yang tinggalnya di Jakarta. Pak Edward berdiri biar orang bisa melihat Pak Edward. Di mana Pak Edward? Di luar. Oh, beliau sudah kebaktian tadi pagi. Kemudian ada anak-anak saya dari Jakarta, Felix dan Lia dan juga Sesko. Bisa berdiri? Saudara kasih tepuk tangan. Ya. Dan kemudian juga ada jemaat paling lama dengan kami adalah dari Solo, Pak Hartono dan Bu Hartono, boleh berdiri? Kasih tepuk tangan juga. Ya. Kalau saudara memandang ke atas itu yang bundar-bundar itu yang garap adalah beliau. Dan walaupun beliau sudah berkeliling dunia, namun kembalinya selalu ke sini. Sekarang tinggalnya di Solo, tapi kebaktian di sini kadang-kadang kebaktian malah di Jogja tempat Pak Daniel. Dan lagi ada Ratih dan Jo, kasih tepuk tangan untuk Ratih dan Jo di atas. Rumahnya Sragen. Aduh, saya sangat terharu, saya ini sedang merencanakan waktu untuk mengunjungi mereka. Karena mereka sering ibadah di sini, Sragen itu jauh guys. Puji Tuhan. Saudara-saudara, you'll see it when you believe it. Tergantung apa yang saudara percayai. Saudara menjadi seperti yang saudara percayai. Cuman Pak Andre aja? Amin. Engkau menjadi seperti yang engkau percaya. Kalau engkau percaya itu terjadi. Saya dapat sebuah kesaksian tadi pagi dari Pak Agus. Pak Agus itu beberapa waktu yang lalu, belum lama,
mengalami serangan jantung ya di pagi buta, anak istrinya masih tidur dan kemudian pergi ke rumah sakit besoknya dan dokter yang memeriksa mengatakan bahwa jantungnya bermasalah. Lalu Bu Rina jawabnya, dalam nama Yesus tidak terjadi. Lalu dokter mengatakan, artinya apa? Lalu dia bilang, artinya alhamdulillah. Dokter bilang, iya, alhamdulillah. Lalu dokter menyarankan untuk pemeriksaan lebih akurat dan pada tanggal 6 sebetulnya jadwal periksa ya. Tapi dokter mengubah jadwalnya dan tanggal 7 ada Jumat Agung. Lalu beliau mengimani tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur dia mengimani, lalu kemudian dia pergi dan cek semuanya, bahkan treadmill, dan dokter mengatakan semua-muanya tentang jantungnya bagus. You'll see it when you believe it. Saya mengatakan ini berulang-ulang, terserah saudara. Tapi kalau Alkitab mengatakan satu statement secara berulang-ulang itu penting. Dan saya mengatakan berulang-ulang, entah kenapa saya selalu melihat mujizat terjadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Termasuk tanah di depan gereja, itu mustahil untuk bisa jadi milik gereja. Dan saya tetap percaya, masih percaya, selama-lamanya percaya. Saya pendeta yang percaya mujizat, mengajarkan mujizat. Tidak heran saya melihat mujizat terjadi di mana-mana. Dan gereja tidak punya agenda untuk minta mujizat. Kalau Tuhan ingin melakukannya hari ini, saya mintakan untuk saudara semua. Cuman segitu? Ya. Saya doakan mujizat terjadi untuk saudara hari ini. Nah, kita bicara tentang kebangkitan Tuhan. Tapi saya rasa bukan waktunya untuk mempertanyakan kira-kira Yesus bangkit apa enggak. Kalau masih ada orang meragukan tentang Yesus bangkit atau tidak, saya hanya punya 3 kata saja, kasihan deh lo. Karena sudah terlalu kuno untuk menunjukkan bukti kepada orang yang tidak percaya. Dan saya menganggap percuma mengajari orang buta, namanya buta, ditunjukin ini loh warnanya merah, tetap enggak tahu. Semoga saudara menangkapnya. Saya tidak melihat perlu menunjukkan bukti, tetapi bukti sejarah, bukti kubur yang kosong. Nah, walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa para pemimpin agama dalam Matius pasal 28 ayat 11, di situ judulnya adalah dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Cara untuk mengatasi koruptor dengan cara untuk mengatasi COVID sama. Apa? Tutup mulut. Do you understand? Ya, di sini para penjaga ditutup mulutnya pakai uang. Jadi nggak bisa bicara. Bagaimana bisa mereka mencuri jenazah Yesus? Sedangkan kubur itu dimeterai. Tidak ada cerita bahwa prajurit-prajurit itu kemudian dihakimi. Yang punya kepentingan adalah orang-orang Yahudi. Tapi juga pemerintah Romawi punya kepentingan. Sebab orang ini yang mati dan bangkit itu adalah orang yang pengaruhnya sangat luas. Dan gara-gara pengaruhnya itu, pemimpin-pemimpin agama menjadi cemburu lalu menyalibkan Yesus. Sekarang kalau misalnya tidak dikubur, dicuri, terus diapain? Ditaruh di mana? Kalau dikubur, kuburnya di mana? Tidak pernah, sudah ribuan tahun tidak ada temuan yang menunjukkan bahwa orang menemukan Yesus di sebuah tempat, semisalnya di Papua atau di tempat lain. R.C. Sproul
adalah seorang teolog pernah mengatakan, klaim tentang kebangkitan Kristus vital bagi kekristenan. Dan jikalau Kristus dibangkitkan oleh Allah, maka dia, Yesus, mempunyai mandat sertifikat yang tidak dimiliki oleh pemimpin agama manapun. Hanya Yesus yang punya sertifikat bangkit dari kematian. Dahsyat, luar biasa. Ada seorang ahli sejarah namanya H.R. Wells. Dia mengatakan, kalau ada orang bertanya, tokoh sejarah, siapa di antara tokoh-tokoh sejarah yang meninggalkan warisan terbesar untuk sejarah, maka Yesus berada pada tempat pertama. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, university terkenal, Oxford, Princeton, Yale, yang terkenal di dunia, itu dibangun pertama kali oleh orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Usaha-usaha kemanusiaan, perbudakan dihapus di Amerika, di Inggris, itu karena nilai-nilai Kristiani yang mengilhami orang-orang besar seperti Martin Luther, pejuang hak-hak sipil di Amerika yang membebaskan bangsanya dari perbudakan. Yesus berada pada posisi teratas. Walaupun selama hidupnya dia tidak terkenal. Selama hidupnya dia bukan tokoh politik. Dia bukan orang kaya. Dia bukan pejabat publik. Dia bukan raja, dia bukan presiden. Umur 30 tahun jadi pengkhotbah keliling. Selama 3,5 tahun. Ketika opini publik menentangnya, ia ditangkap, dihukum, dirajam, digantung. Namun dari semua prajurit yang pernah berbaris, semua raja yang pernah berkuasa, semua pemerintah yang pernah berdiri, tidak seorang pun yang memiliki pengaruh sekuat kehidupan sunyi yang dijalani oleh Yesus Kristus. Dan jangan lupa hari ini lebih dari 2 miliar penduduk dunia mengklaim dirinya pengikut Kristus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus. Saya bangga sekali. Jadi apa yang saya mau sampaikan? Sebetulnya pertanyaan yang penting adalah what next? Semua bilang what next? Kurang keras. Ya, sebetulnya setelah ini apa? Setelah kebangkitan itu apa? Ya, setelah kebangkitan itu apa? Itu yang penting. Ya. Sebab kalau orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan sampai hari ini, saudara sebetulnya berada di alam yang salah. Saudara bisa buka Alkitab saudara dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti saudara buka Alkitab saudara di situ, saudara bisa memperhatikan. Ini adalah jawaban dari malaikat Tuhan ketika perempuan-perempuan itu pergi ke kuburan Yesus dan mendapati kain kafan sudah tersingkir dan kubur itu kosong. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Kamu cari siapa? Kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Enggak ada. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya." Ia sudah bangkit. Sebab dia sudah berjanji. Dan janji Tuhan itu
murni. Lebih murni dari emas yang dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan. Jadi saudara tahu alam spiritual itu ada 2. Yang satu adalah kerajaan Allah, yang satu adalah kerajaan iblis. Ya, saudara ini mau percaya nggak percaya, kenyataannya orang tuh percaya. Taunya dari mana? Kalau pada saat mati. Mau agamanya apapun, bahkan yang nggak beragama lebih parah lagi. Nih wong mati, kelambine dibawain kabeh. Baju-baju kesukaannya dibawain, ya enggak? Apalagi sampai Alkitab yo dibawa. Masa hidupnya kagak baca Alkitab. Tapi begitu matinya disangoni Alkitab. Kenapa? Karena kita berpikir ada kehidupan di balik kematian, betul? Amin. Mau agama apapun. Yang gak agama Kristen lebih parah lagi. Sampai sudah mati lama itu masih dirayak dikasih uang-uangan walaupun gak uang asli. Dibikin rumah-rumahan, dibikin mobil-mobilan. Ada yang mati disangoni ayam. Ada toh? Ada yang dibawa semongko gede sekali. Dipecahin semongko pada saat akan dimakamkan. Karena ceritanya neraka itu kan panas toh. Jadi kalau semangka dipecahin, kan malaikat-malaikat penjaga surga itu kan sibuk ngambilin semangka. Akhirnya pintu surga terbuka, gak ada yang jaga masuk. Saudara percaya gak percaya, alam spiritual itu real. Lebih real dari baju saudara. Kena opo? Orang Jakarta gak ngerti. Maaf ya Mas Esko ya. Kena apa? Orang itu selalu, saya itu hidup di Jawa ya. Saya tuh ngikutin. Artinya ada orang datang maksudnya ceritanya. Kena santet lah, kena apalah. Saya ngikutin. Saya ngikutin ceritanya. Tujuan saya satu aja. Yang penting orangnya diselamatkan. Ada orang sakit masuk rumah sakit. Jebret foto kirim ke saya. Saya bilang kepada staf, pergi besuk. Mereka bilangin, bukan jemaat Filipi. Saya bilang besuk saja. Siapa tahu kita memenangkan orang tuanya. Amin ya. Dengan menunjukkan perhatian kepada keluarganya. Siapa tahu keluarganya kita menangkan kepada Tuhan. Bukan jemaat Filipi, pergilah besuk. Pergilah doakan. Saya ngikuti karena sebetulnya di benak setiap orang itu ada kepercayaan yang tidak diucapkan tentang alam lain. Nah, pada waktu seseorang bertobat dan diselamatkan, Alkitab mengatakan bahwa ia sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, iblis, maut kepada kerajaan Allah, dari maut kepada hidup. Katakan amin. Ini dulu yang penting. Sebab kalau tidak dipindahkan kerajaan alam spirit ini ada loh Pak, ada loh Bu. Jadi Bapak benar-benar perhatikan di mana engkau ada. Engkau bisa hidup di gereja tapi nilai-nilai yang engkau bawa adalah nilai-nilai kerajaan kegelapan. Isinya takut aja. Isinya semua yang mati-mati, semua yang maut. Kartu mati, mati akal, mati kutu, mati langkah. Nah itu dia. Ya, bisa diidentifikasikan ya. Kalau saudara rasa hidup saudara, kok semuanya mati di hidup saya ya. Mati akal, mati langkah, mati kutu, mati. Ah, ini dia. Saudara sudah diselamatkan, harusnya pindah di sini, tapi saudara menolak. Do you understand? Amin. Itu terjadi kalau saudara memutuskan untuk pindah. Katakan saya putuskan pindah. Pindah alamat. Tuhan gak maksa saudara. Ya, saya gak maksa saudara. Dipindahkan kepada hidup. Jadi kalau saudara ada dalam kawasan ini, adanya hidup saudara. Bisnis mati hidup. Usaha mati hidup. Hubungan-hubungan mati hidup. Orang rugikan saudara-saudara terlanjur beruntung. Saya dirugikan, saya lihatin kepada Bapak. Bapak bilang, you lost nothing. Gak ada yang hilang dari hidupmu. Selama aku adalah Tuhan. Gak ada yang hilang. Orang bisa bikin susah saudara. Tapi berhubung saudara ada di sini. Ya. Nah, boleh saudara simpan ya. Kerajaan kegelapan, iblis sebagai penguasa. Dosa adalah kendaraan. Tadi sudah mungkin mau agak protes.
Tapi kalau saudara masih hidup di dalam dosa, itu adalah indikasi saudara melayani kerajaan kegelapan. Kendaraannya adalah dosa. Gak ada kendaraan lain. Iblis gak punya kuasa sampai saudara dengan sengaja memberi dia kesempatan. Come on. Amin. Amin. Dia tidak akan bisa ngapa-ngapain saudara sampai saudara buka pintu melalui dosa. Nah, jadi saudara bisa, ini pelajaran, tapi saya harap saya bicara cepat. Ya, hasilnya adalah kehancuran. Bikin apa-apa hancur, hancur terus. Selalu kehancuran, selalu kehancuran. Pernikahan hancur, bangun hubungan hancur, pacaran gak jadi-jadi, ganti terus. Sampai coba. Sorry lo ya. Para jomblo keren. Karena jomblo itu banyak uangnya. Karena jomblo itu kan istilahnya adalah mandiri toh. Pria mandiri, wanita mandiri. Benar enggak? Ya, mandiri itu bank itu tempat uang. Jadi jomblo itu banyak uangnya. Kesenangan daging. Kalau saudara masih hidup senangnya daging, itu indikasi saudara sebetulnya di alam maut. Bukan di alam hidup. Tapi di alam hidup Yesus adalah Raja. Firman adalah hukum. Hasilnya kebahagiaan penuh. Masa depan penuh pengharapan. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Bilang seberangnya digugah. Pindah cepat, pindah cepat, pindah cepat. Lebih happy hidup bersama Yesus. Amin. Bersama Dia. Walau dalam lembah kekal bersama Dia, hatiku damai. Jadi yang pertama, apa selanjutnya setelah kita memperingati kematian Tuhan? Kebangkitan dipindahkan dari alam maut ke alam hidup dalam kelimpahan. Keren banget, keren. Pindah alamat dulu. Dulu saya tinggal pas daerah pojokan sawah, rumah saya mewah, mepet sawah. Dulu dekat itu. Dan Bu Sarah tinggalnya di mana? Mbaben. Tahu Mbaben toh? Ah, reputasi Mbaben itu Rayana. Bu Sarah rumahnya mana? Mbaben. Sudah. Nanti saya kasih tahu ya Mas Esko ya, Mbaben ya. Itu kalau di Jakarta, kalau di Surabaya namanya Gang Doli. Ya. Kalau di Jakarta yang udah opera sama siapa itu? Wali kota kemarin? Satunya lagi, Seng Sipit, Ahok aja kok susah ya. Ya, mari kita baca 3 sama-sama, suaranya keras ya. 3. Aku berkata kepadamu sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya ingat Makda. Makda itu adalah mak dari Ko Alfian. Ada Ko Alfian di sini? Ya, Makda. Makda punya anak perempuan apa laki ya, Vin, yang di Amrik? Perempuan di Amrik. Makda diajak pergi ke Amrik. Makda diajak pergi lihat air terjun Niagara. Makda ditunjukkan kuburannya founding father daripada Amerika Serikat, siapa itu? Presiden John F. Kennedy atau siapa, pokoknya presiden terkenal. Makdanya ngerundel. Cerita sama saya. Apa toh? Dudu sana, dudu kadang. Maksudnya apa, Mas Esko? Kenapa? Bukan saudara, bukan kenalan, bukan siapa-siapa. Saya pengen pergi ke Amerika gak bisa. Makda dibawa muter-muter Amerika, dikasih makanan Amerika, dikasih hotdog, dikasih apa. Apa toh? Dudu sana, dudu kadang. Saudara bisa sebagai anak Allah tanpa menikmati kuasa, kemenangan, kebangkitan Kristus. Come on! Saudara harus hidup dalam kuasa
kebangkitan Kristus. Itu cara hidup yang luar biasa. Gak ada matinya. Say yes. Gak ada matinya. Gak ada matinya. Sampai Tuhan bilang mati-mati. Gak ada mati-mati. Haleluya. Satu lagi ya, baca sama-sama. 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Itu loh. Itu Pak, Bu. Itu sangat substansi. Ini dulu. Kalau saudara abaikan ini, gak dapat yang lain. Ini gak bisa diabaikan. Pindah dulu. Sekali lagi bilang, saya pindah alamat. Sudah pindah lama. Bilang, sudah pindah lama. Atau mau pindah nanti setelah dari sini. Pindah alamat. Dari maut kepada hidup. Ya. Firman Tuhan tadi katakan dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia itu sama seperti tidak berguna, buang waktu, tenaga, uang dan lain-lain. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, you were redeemed from the empty way of life. Dari hidup yang nol. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu memindahkan saudara dan saya dari hidup yang nol, empty, kosong, useless, hidup yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Biar saya beritahu, selama saudara itu hidup ada gunanya, orang akan memperhitungkan saudara. Betul. Siapapun saudara, jadi hidup jadi orang itu harus berguna. Amin. Selama masih ada guna, saudara akan digate ke wong. Benar. Benar itu. Tuhan tebus kita dari. Jadi sebetulnya saya mau cerita tentang apa sih? Saya ingin mengatakan bahwa kuasa kebangkitan itu bukan menginspirasi, mengubahkan hidup saudara dan saya seharusnya untuk menjalani, bukan menghayati. Waktu saya masih kerja, kalau mau diangkat jadi pegawai 100%, itu ada namanya ujian prajabatan. Materinya adalah P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Iya Bu Dewi ya? Nah, sekarang masih enggak Pak? Bu? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Semua harus ikut latihan prajabatan. Baru diangkat. Tapi saya sungguh heran. Berpuluh-puluh tahun masih ada wali kota, kepala daerah yang tutup gereja. Itu akibat pedoman penghayatan, cuman menghayati Bu, tapi tidak mengamalkan. Jadi saya tidak mau mengajarkan menghayati lewat. Menghayati kebangkitan Kristus. Terlalu terlambat Pak, Bu. Menghayati terlambat. Action. Katakan action. Kuasa kebangkitan Kristus memberi saya hidup yang beda. Hidup yang luar biasa. Bukan standar. Bukan seperti orang lain. Kita hidup dalam cara yang luar biasa. Memiliki kehidupan yang luar biasa. Mau hidup dengan hasil luar biasa. Harus kerja luar biasa. Doa luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa. Say yes. Tidak ada orang tidur bangun terus dapat hasil luar biasa. Kalau saudara hari ini orang paling sukses, bisa enggak Pak Sani? Kok sekarang adalah orang sukses kan Pak? Tapi bolehkah Bapak tiap hari tidur bangun? Habis Pak. Uang Bapak yang banyak itu habis Pak. Leres no pembuatan? Amin. Habis Pak. Habis. Kan sejarah kita dipenuhi dengan orang-orang yang terkenal. Yang dulunya sukses. Sekarangnya enggak. Kalau saudara mau hidup luar biasa,
Saudara harus, kalau saudara mau memiliki kehidupan yang luar biasa, saudara harus menjalani cara hidup yang luar biasa. Cuman 3 orang, cara hidup yang luar biasa. Amin. Gaya hidup saudara luar biasa. Kerjanya luar biasa, semangat luar biasa, doanya luar biasa, makan firman luar biasa. Orang makan 1 ayat, dia makan 100 ayat tiap hari. Kenyang, ginuk-ginuk, cabi semua, kenyang firman. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit dari kesia-siaan kepada kebahagiaan. From nothing to something. From zero to hero. Itu normal bagi seorang anak Tuhan ya. Amin ya. Haleluya. Amin. Itu sangat normal. Itu gaya hidup yang normal bagi seorang anak Tuhan. Amin. Renungkan baik-baik. Kurang dari itu abnormal. Kurang dari standar ini adalah abnormal. Tidak normal. Yang normal adalah luar biasa. Yang kedua, 2 saja. Dari kesia-siaan hidup kepada satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Saudara, orang mengatakan negara terbahagia di dunia adalah Finlandia. Ya, saya nggak heran yang diurus cuma 5,5 juta orang. Beda dengan Indonesia di atas 200 juta. Ya Pak Ivan ya. Beda lah. Mau bahagia ke, mau enggak ke. Nih Bapak Ibu anaknya selusin, piye cara nih. Ngopeni anak selusin. Sekarang orang anak 3 aja udah dianggap banyak. Orang-orang Jakarta itu lebih-lebih lagi ya kan ya. Saya nggak tahu mereka nanti punya anak berapa. Tapi zaman dulu anak jejer-jejer tuh banyak anak banyak rezeki tapi banyak pusing juga tahu enggak? Laras ya, banyak pikiran juga, banyak ongkos. Ya, amin ya. Kalau istri ya tetap 1 saja ya, 1 saja cukup pusing, cukup habisin, cukup bikin bingung, cukup. Polusi udara terendah. Rendah tingkat kejahatan, pendidikan terbaik di dunia, standar hidup menengah ke atas. Sayangnya mayoriti penduduknya sebetulnya adalah ateis saudara. Makanya kita jangan sombong selama kita belum berubah oleh kuasa kebangkitan Kristus. 0, gak ada gunanya. Orang ateis lebih baik. Ibu-ibu di sana pergi clubbing itu, anak bayi-bayinya ditaruh di luar aja gitu loh. Di kereta-kereta dorong itu Pak. Taruh apa-apa itu gak hilang. Coba kalau dompet ketinggalan, iPhone ketinggalan di gereja, aku pengen tahu ada apa enggak ditinggal menginap sehari di gereja. Cobonen. Uang 2.000 perak masih ada di Menara Doa. Katanya orang yang suka baca Alkitab tidak mencuri. Orang mencuri tidak suka baca Alkitab. Karena ada Alkitab di Menara Doa uang. Tapi coba kalau uang 2 juta. Aku pengen tahu siapa uangnya yang mau pinjem taruh di sana. Tinggal 2 hari. Habis berangkat. Makanya kalau kita belum berubah. Orang ateis lebih baik. Tapi tidak selamat. Bukan perbuatan baik. Tapi firman Tuhan mengatakan ini ya. Waktu ini. Kita baca ya. Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai 19. Suara keras, ayatnya indah sekali kalau bisa hafal. 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sekiranya kamu memperhatikan firman. Come on. Amin. Sekiranya kamu perhatikan. Orang mengembara, melakukan segala cara. Healing sana, healing sini.
posting sana, posting sini, captionnya healing, healing, healing dengan makan yang banyak, healing di restoran mewah. Anda gratisan, perhatikan firman Tuhan. Kebahagiaanmu turun temurun anak cucumu. Bahagia kabeh. Gratis Pak, gratis Bu, perhatikan. Kuasa kebangkitan membuat saudara pindah dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang super bahagia. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Katakan amin. Baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Mendengar, memelihara, merawatnya, nyimpen. Sampai kalau setan ngomong apa, pret, langsung di reject. Full memory firman Tuhan. Amin. Yang lain gak bisa masuk. Sudah penuh. Penuhilah pikiran saudara dengan firman Tuhan. Hidup yang luar biasa. Nah ini dia. Yang biasa jadi luar biasa. What next? Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kali yang ini episode terakhir. Ini kalau film, kalau layangan putus maka ini adalah episode terakhir. Episode terakhir. Biasanya tambah seru. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara harus hidup secara luar biasa. Untuk dunia yang luar biasa. Untuk kesulitan yang luar biasa. Saudara harus luar biasa. Saudara lebih luar biasa. Karena Tuhan luar biasa. Rohnya luar biasa. Hidup di dalam saudara. Haleluya. Saya pernah cerita ini. Sebuah film. Film itu adalah serial film yang ditayangkan di televisi Amerika Serikat tahun 73 sampai 78. Jadi kurang lebih 5 tahun serial ini ditayangkan. Ceritanya tentang seorang pria astronot yang menjadi tokoh utama. Namanya Steve Houston. Saya pernah cerita. Judul filmnya adalah The $6 Million Man. Itu tahun 70-an saudara belum lahir. Tapi sangat menginspirasi. Dalam satu misi luar angkasa terjadi kecelakaan. Steve Houston mengalami cedera fatal. Dokter mengatakan mati, tewas. Tetapi kepala dinas rahasia menolak. Dia mengumpulkan dokter-dokter terbaik. Lalu Steve yang sudah dinyatakan mati ini dioperasi. Semua tulangnya diganti dengan kawat elektronik. Otaknya diganti dengan komputer super canggih. Jantungnya diganti dengan dinamo. Matanya diganti dengan radar. Operasi itu menghabiskan biaya $6 million Amerika Serikat. Tapi hasilnya Steve menjadi agen rahasia yang luar biasa. Larinya itu 100 km lebih per jam. Dia bisa lompat tembok 3 meter. Dan kalau orang masih pakai anjing pelacak cari-cari bom, ini matanya radar. Dia langsung bisa menemukan bom. Saya katakan sepadan dengan harganya. Amin. Ya, sepadan. $6 million. Sepadan dengan hasilnya. Kalau kita nyanyikan lagu terlalu besar, saya kadang-kadang bilang, betul Tuhan, terlalu besar. Kalau hidup kita nggak ada manfaat, Tuhan itu bayar terlalu mahal. Amin. Halo. Terlalu mahal. Kalau hidup kita tidak berkontribusi terhadap kerajaan Allah, tidak memberi manfaat, Tuhan bayar terlalu mahal. Saya ingin menyampaikan apa kepada saudara? Kehidupan mungkin saja bisa mempermainkan saudara. Tapi begitu saudara sadar akan kuasa yang tinggal di dalam saudara.
Amin. Ketika Roh Kudus menggerakkan saudara. Ketika saudara terhubung secara akurat dengan realita surga, kuasa Allah, hadirat Tuhan. Raksasa sebesar apapun saudara selesaikan. Itu hidup yang saya ingin saudara dan saya jalani. Hidup yang luar biasa. Bukan tidak ada masalah. Apa yang menjadi raksasa yang saudara takuti di hidup saudara? Masalah apa? Saudara bergumul, saudara seperti diombang-ambingkan. Saudara merasa semua sudah hancur. Tapi begitu saudara menyadari tentang kuasa Allah, saudara terhubung setiap hari secara akurat dengan hadirat Allah. Tidak ada raksasa yang tidak bisa saudara tundukkan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa kebangkitan Kristus memindahkan kita dari alam maut kepada kehidupan. Ia memindahkan kita dari hidup yang sia-sia dan tidak berguna kepada kehidupan penuh dengan damai sejahtera. Sudah berapa lama saudara lelah? Sudah merasa terombang-ambing? Saudara merasa dibanting-banting? Sudah seperti kehilangan kekuatan dan pengharapan? Bangun. Kebenarannya adalah Yesus sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan hidup di dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dari hati kita. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, ini yang Tuhan ingin. Tuhan
Tuhan Yesus bayar sangat mahal, bukan 6 juta dolar. Tidak 6 juta dolar, sangat mahal. Nyawanya. Gak pengen apa-apa, Tuhan gak pengen apa-apa. Dia pengen engkau hidup secara luar biasa. Amin. Dia pengen engkau diberkati luar biasa. Amin. Dia pengen engkau bahagia luar biasa. Amin. Dia pengen engkau senang dengan hidup yang dia berikan kepadamu. Amin. Jalanilah hidup secara luar biasa. Gak ada di tempat lain. Kalau engkau memperhatikan firman-Ku, kebahagiaanmu akan seperti sungai. Damai sejahtera seperti gelombang. Yes. Dia gak pengen apa-apa, memang gak kurang apa-apa beliau. Beliau pengen hidupmu luar biasa. Amin. Supaya kalau orang lihat hidupmu, orang akan bilang siapa dulu Tuhannya. Mau? Amin. Gereja tidak punya agenda untuk mujizat hari ini. Ini untuk saudara. Saya berdoa agar mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara angkat tangan, saya berdoa. Tuhan, kami percaya. Bapa, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Dan seperti biasanya mujizat selalu terjadi. Hari ini adalah hari yang sangat baik Tuhan. Bukan karena hari Minggu, tetapi hari ketika Yesus bangkit dari maut. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang di tempat ini yang membutuhkan mujizat, apapun itu, Yesus membayar sangat mahal. Aku meminta terjadi dalam nama Yesus. Amin. Jika itu berurusan dengan kesehatan, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jika itu berurusan dengan hutang piutang, kalau besok gak bisa bayar, gak bisa setor, aku nyatakan dalam nama Yesus. Mulai hari ini, setiap jatuh tempo terbayar. Amin. Tidak ada utang, tidak ada utang. Amin. Orang benar terus naik, tidak turun. Amin. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Memiutangi, tidak minta hutang. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Ada sebuah pujian spesial akan dipersembahkan sementara kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Selama Yesus di atas taktanya kami tidak kekurangan satu apapun. Dengan rasa hormat dan cinta kami kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan kami. Amin. Tolong slide-nya ditampilkan. Dan tak
bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Amin. atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan, di mana Tuhan sapa kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami terima. Melalui kematian dan kebangkitan putra-Mu ya Tuhan, iman kami Tuhan bangkitkan dan Tuhan kuatkan kembali, bahwa Engkau Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah pula ya Tuhan gembala kami, Pastor Sarah Antoni, yang telah Tuhan pilih dan Tuhan beri otoritas untuk memimpin jemaat Tuhan melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan-Mu ya Tuhan menyertai di dalam setiap pekerjaan pelayanannya ya Tuhan. Sehingga orang yang belum mengenal Engkau, orang yang berbeban berat ya Tuhan, datang bersembah sujud melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Ya Tuhan. Agar kedua institusi ini ya Tuhan tetap senantiasa bersinergi, satu persepsi di dalam merawat dan menjaga kebinekaan bangsa kami. Amin. Sehingga bangsa kami senantiasa boleh merasakan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan ya Tuhan. Jauh dari segala bentuk rongrongan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.